Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, sehat dan semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, ibu ikut senang. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat walaupun pada masa pandemi ini. Ya, amin. Dan sekarang sesuai dengan RPS-nya ya, bahwa minggu ini kita akan melaksanakan praktik yang namanya pemberian nebulizer. Ya, ada yang tahu nebulizer itu diberikan kepada siapa aja? Pasien yang mengalami gangguan nafas. Betul ya. Jadi salah satunya yaitu untuk memberikan pasien dengan gangguan nafas, terutama spasme ya, yang penyumbatan dan sebagainya. Itu bisa diberikan dengan ini. Gitu ya. Nanti cara kerjanya juga nanti teman-teman akan melihat ada uap. Ya, uap itu dihasilkan dari obat ya, obat yang kita berikan. Nah, ini diberikan sesuai indikasi dosis maupun jenis obatnya apa sih yang harus diberikan gitu ya. Dan di sini diberikan contohnya pentolin. Ya. Nah, untuk awal kita lakukan biasa persiapan alat. Alat yang harus disiapkan, tentunya teman-teman harus menyiapkan ini ya, yang namanya set nebulizer. Ada setnya, ada sumpunya, kemudian selang, mesin, dan yang utama yaitu penghubung listrik. Kemudian selain itu obat, kemudian bengkok dan juga pasiennya. Ya. Nah, itu persiapan alat. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke program tahap persiapan ya. Nah, ini yaitu yang pertama kita cek program pemberian obatnya mau diapain nih anak gitu ya. Apakah mau diberikan obat langsung atau tadi ternyata mau diberikan obat ternyata enggak gitu ya. Sesak si bayi atau anak itu, maka kita akan melaksanakan pemberian nebulizer itu ya, baru kita kontrak ke ibunya. Karena kalau ke anak di sini, ini anak mungkin udah, kalau yang udah gede udah bisa, kita kooperatif ya, kooperatif menanyakan bagaimana kondisi, kemudian ketika mau dijalankan terapi juga untuk nafas dalam dan sebagainya juga bisa gitu ya. Nah, ini pas kita menemukan pasien bayi berarti kita harus kontak ke ibunya, ke orang tuanya ya. Jadi kita jelaskan ke orang tuanya untuk tujuan kenapa kita melakukan tindakan ini. Kita jelaskan, Bu, anak ibu dalam kondisi sesak ya, saturasinya juga kelihatan ya, apakah turun atau meningkat begitu ya. Dan ini mengalami sesak akibat adanya spasme tadi. Makanya kami berdasarkan terapi hari ini akan kita berikan itu tentang pemberian terapi nebulizer ya. Nah, setelah bersedia kita lakukan improvisasi kan ya. Nah, baru kita lakukan cuci tangan, singkan dengan baju, baru kita nyalakan air dan lakukan untuk menutupnya. Setelah cuci tangan, baru kita cek ke persediaan alat. Sudah lengkap belum? Kalau belum, berarti kita harus siapkan yang lebih lengkap ya, atau yang kurang sediain. Begitu ya. Setelah alat, kemudian tadi masuk ke tahap kerja. Ya, yaitu pertama teman-teman jangan lupa ya, ini kebetulan sudah tertutup semua. Kalau belum, nah apalagi di ruangan yang bangsal terbuka, misalkan kelas 3 dan sebagainya. Jadi semua orang tahu ya. Nah, berarti kita siapkan sangkiran ya, atau gordengnya ditutup. Begitu ya. Ya. Oke. Kemudian baru lakukan gunakan sarung tangan. Nah, ini siapkan ke depan pasien ya.
ini karena posisi anak itu mau dilakukan nebuk ya, ini kebetulan anaknya udah gede, makanya kita lakukan pemposisian. Suruh anaknya bisa duduk nggak? Ya, kalau nggak bisa duduk, makanya minta bantuan orang tua di pangkuannya atau sambil digendong pakai lagi ya. Nah, makanya kita lakukan ini apa namanya? Posisi ya. Selanjutnya kita gunakan sarung tangan. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kontak ya, apalagi dengan cairan atau sekret. Nah, ini karena akan berhubungan dengan sekret pasien. Ya, ini penting sekali walaupun memang di sini ya sebaiknya kan steril ya, walaupun ini juga tetap kita jaga-jaga. Oke. Kemudian dekatkan bengkok ya, dekatkan troli ya, supaya memudahkan ketika kita melaksanakan tindakan. Ya, posisi pertahankan duduk, kemudian siapkan alat ya. Nah, ini siapkan ada apa namanya? Ada spray, kemudian pentolinnya dan juga swab alkohol. Nah, ini penting untuk mendesinfektan terutama bagian sumbu ya. Nah, ini nanti teman-teman dilakukan pembersihan dulu atau desinfektan untuk menggunakan kapas alkohol atau dengan swab yang sudah tersedia ya. Bersihkan semuanya, luar dalam ya. Baru kita lakukan pembersihan juga pada apogides ya. Nah, ini karena untuk menjaga supaya tidak mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, ini cukup setengah ya, setengah cc. Bisa dimasukkan udara dulu, nanti akan naik sendiri. Kemudian kita masukkan ke sini ya, ke alatnya. Dan jangan lupa pentolin ini apakah sepertiga bagian dari ampul, karena ini anak. Kalau dewasa bisa satu ampul ini ya, bisa sekalian. Nah, dilihat dikira-kira. Nah, ini sepertiga ya, ini yang lihat aja, ini ada 2 milinya, ada 2,5 miligram ya. Jadi kalau kita ini sekitar berapa tetes gitu ya, sampai sepertiganya. Lebih bagusnya lagi kita masukkan ke sepet ya. Nah, ini dimasukkan ke tempat obatnya ya. Nah, ini udah sepertiganya. Kemudian simpan ke tempat obat. Baru kita sambungkan dengan sungkupnya ya. Nah, nanti teman-teman cek sumber listrik sudah nyambung atau tidak, baru kita on-kan ya.
cek apakah di sini uapnya keluar atau tidak, ya. Ya. Nah, ini sumber uap inilah yang akan membuat mengencarkan sekret dari anak, kemudian bagian yang mengalami spasme, ya. Setelah itu baru kita pasangkan. Nah, kalau pada anak ini biasanya anak kooperatif, Dek tolong ininya pegang. Nanti akan pegang sendiri, ya. Tapi ketika kita menemukan pasiennya bayi atau yang kurang dari 1 tahun, maka kita harus minta bantuan orang tua. Ya, Bu tolong ini pegangin. Jangan sampai lepas selama obat masih ada, tolong diberikan. Begitu ya? Ya, Bu. Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, ini tunggu sampai habis. Setelah habis baru kita matikan. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu. Ya, silakan. Kan biasanya kalau yang dewasa itu kita bisa apain? Nah, kalau yang anak-anak itu kita temuin aja atau tinggalkan gitu? Ya, baik, pertanyaannya bagus nih Pak. Untuk anak, ya. Nah, ini anak yang udah besar, yang udah kooperatif, udah gede, tentunya udah tahu ya. Ketika Dek disampaikan, kan ya apa yang menjadi program kita. Tapi tadi bagaimana dengan yang anak? Nah, dewasa nggak bisa ditinggalkan. Ini habisnya sekian menit, gitu ya. Pak, kalau udah dilepas saja, gitu ya. Tapi kalau pada anak ini, ya kita harus dalam pengawasan kita. Apakah obatnya diberikan atau ketika kita keluar malah disimpan, gitu ya. Nah ini, jadi tolong kita sebagai perawatnya harus tetap mengawasi pada saat pelaksanaan ini. Ya, ini nggak lama kok. Ya, nanti setelah habis obatnya baru kita lepas. Ya. Nah, setelah selesai baru kita matikan ini. Obatnya udah selesai, udah habis. Nah, kita lepas. Ya, ini matikan dulu. Nah, baru kita rapikan alat. Begitu ya. Ini dibersihkan kembali, simpan ke tempatnya. Begitu. Ya. Setelah itu baru kita lakukan. Jangan lupa perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang terakhir itu dokumentasi. Jangan lupa itu dokumentasi penting. Apa yang didokumentasikan? Ada yang tahu, Nina? Benar. Benar. Seperti apakah itu? Nama pasiennya, kemudian obatnya, dosisnya, rutenya, waktunya, dan didokumentasikan semuanya. Sip, betul ya. Jadi benang ini penting ketika kita melaksanakan tindakan apapun. Jadi harus dilakukan pendokumentasian. Dan satu lagi apa? Nama perawatnya. Ya. Perawatnya dituliskan juga. Begitu ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ada yang perlu didiskusikan kembali? Silakan. Ya. Ada yang bertanya, kalau misalnya pasiennya sudah dinebu ya, misalnya sekretnya masih ada atau gimana? Sudah dinebu, sekretnya masih ada. Nah ini, kita siapkan ini ya, tisu, suruh batuk efektif. Ya, ada tindakan lanjutan yaitu batuk efektif. Ya, tadi juga ketika melaksanakan tindakan pemasangan nebu, pasiennya akan disuruh tarik nafas deh. Nah kalau ke anaknya udah kooperatif gini kan enak ya. Tapi ketika menemukan bayi ya kita tungguin aja ya. Susah ya deh suruh nafas deh. Nggak bisa gitu ya. Jadi nah ini suruh batuk. Ya. Jadi siapin air hangat. Itu pertanyaan bagus juga ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya sampai teman-teman berkarir nanti. Amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.